Selamat pagi adik-adik. Hampir jatuh saya. Putarannya sangat semangat pagi hari ini ya. Iya. Kita kembali ketemu. Ya, kembali lagi bertemu bersama Kaisa dan Kanggi Saya Kanggi di acara Sekolah Minggu ya, Kak. ya, sekolah minggu Pagi hari ini. Betul. Kita mau apa aja nih, Kak? Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu dulu nih, Kak. Nyanyi lagu. Oke, Tapi nyanyi lagu. bangkit berdiri dulu dong, Kak. Oh, baiklah. Ayo, adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu. Pujiannya apa, Kak? Selamat pagi Tuhan, disambung dengan Dari Terbit Matahari. Oh, Pakai gaya ya. pakai gaya dan gerakan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Dari terbit. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, adik-adik silakan duduk. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam ibadah sekolah minggu ini. Kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu dalam sikap berdoa, lalu dilanjutkan oleh doa pembuka oleh Kanggi. Oke. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kakak akan berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan kepada kami. Tuhan, Engkau sungguh baik sehingga kami masih dapat merasakan nafas kehidupan sampai hari ini Tuhan, di mana kembali kami berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan
di ibadah sekolah minggu yang kami adakan secara online di tempat ini Tuhan. Mohon Tuhan Yesus berkati kami juga siapkan hati kami agar kami dapat sungguh-sungguh mengikuti ibadah dengan baik dan juga membuka hati kami dikala kami akan mendengarkan cerita atau firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk teman-teman adik-adik kami yang lain supaya turut bergabung bersama juga dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Untuk yang mau mengirimkan kesaksian pujian bisa mengirimkannya ke nomor WhatsApp Kak Siska atau Kaneta. Ya. Batasnya hari Sabtu jam 3 sore. Hari Sabtu jam 3 sore. Jangan lupa ya. Jadi kangen juga ya Kak. Udah berapa bulan sih Kak nggak sekolah minggu? Udah bukan bulan lagi, udah setahun. Oh iya udah setahun. Udah setahun lebih. Aduh. Tapi ya sudah, kita tetap harus bisa sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Meski adik-adik ada di rumah, kita ada di gereja. Begitu. Yuk kita langsung nyanyi lagu berikutnya Kak. Kita mau nyanyikan lagu Anak Tuhan. Anak Tuhan. Ayo. Sambil bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Berarti kalau pengen jadi anak Tuhan harus panjang apa Kak? Panjang sabar, jangan panjang tangan. Iya, itu tidak boleh. Itu pencuri ya Kak? Itu pencuri, benar. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus panjang sabar. Oke Kak, sekarang kita mau memberikan persembahan ya? Persembahan. Ya. Bagaimana caranya Kak? Persembahannya ditaruh di tangan sebelah kanan. Dilipat yang rapi ya Kak? Dilipat yang rapi. Lalu dititipkan dulu ke mama papahnya. Nanti mama papahnya yang akan mengirimkan persembahannya ke Kak David ya Kak? Oke, ke Kak David ya. Selaku bendahara komisi sekolah minggu. Ya, dia sebagai bendahara di sekolah minggu. Kita nyanyi dulu Kak ya? Iya, kita nyanyikan lagu Kami Bawa dan Berikan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kak Esa akan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami baru saja mengumpulkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami yang sedikit ini agar bisa memperluas kerajaan-Mu yang ada di muka bumi ini. Berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi dan maupun yang sudah bisa memberi, dan juga berkati orang yang mengelola persembahan ini agar dilandaskan akan rasa takut akan Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Oh iya, adik-adik tadi kan masih pada bangkit berdiri ya, Kak? Iya, berdiri terus ya. Boleh duduk deh ya, Kak? Oke, silakan duduk adik-adik. Nah, kita akan dengar cerita nih, Kak. Iya, cerita yang sangat menarik ya, Kak? Cerita yang sangat menarik, itu pastilah. Iya. Kita, Tuhan Yesus itu sangat menarik. Penasaran kan? Pasti penasaran ya. Iya. Minggu lalu ceritanya sampai mana ya, Kak? Tentang yang membelah laut itu, Kak. Oh, yang membelah laut. Iya. Yang airnya jadi pahit. Iya, betul. Oh iya, yang berarti cerita minggu ini lanjutan dari minggu kemarin ya, Kak? Yes. Jangan, nanti kalau kita kasih tahu udah nggak surprise lagi dong buat mereka. Iya. Ya udahlah, kita langsung nyanyi aja yuk. Kita nyanyi satu pujian anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Oke, yuk kita langsung dengarkan cerita. Oke, Kak, sekarang kita mau mendengarkan cerita dari Kak Anggi. Iya. Hari ini kita mau cerita apa, Kak? Pasti kakak akan cerita lanjutan dari cerita yang minggu lalu, Kak. Iya, yang tentang Musa membelah laut itu ya, Kak? Betul sekali. Musa membelah laut, lalu bangsa Israel menyeberanginya. Iya. Gak sampai di situ. Bangsa Israel melakukan perjalanan, sehingga pada dia ada di satu tempat meminum air yang rasanya pahit itu loh, Kak. Iya. Sehingga nama itu disebut namanya Mara. Nah, lanjutan dari situ mereka melanjutkan perjalanan ke Elim. Mereka melanjutkan perjalanan ke Elim. Mereka menemukan satu tempat yang sangat indah. Ada 70 pohon kurma, 12 mata air. Itu di Elim. Dan mereka memutuskan menurut kehendak Tuhan mereka membuka kemah di sana. Itu cerita kakak yang minggu lalu. Iya, Kak. Nah, yang sekarang lanjutannya ialah di mana bangsa Israel itu melanjutkan perjalanan kembali. Yang tentunya ini bukan hal yang mudah ya, Kak ya. Iya. Nah, ini tepatnya di Keluaran. Keluaran berapa, Kak? Nah, Keluaran pasalnya yang ke-16. Iya. Keluaran pasalnya yang ke-16. Di sini ada judulnya itu Mana dan Sabat. Begitu adik-adik di rumah. Ya, kalau memang adik-adik di rumah ingin membuka Alkitab, bagus, kakak persilakan untuk bersama-sama kita saling melihat dan membaca. Gitu ya. Baik. Di sini itu dari perjalanan demi perjalanan, bangsa Israel itu setelah dari Elim, mereka melanjutkan perjalanan hingga ke padang gurun Sin. Ya, padang gurun Sin. Itu letaknya di mana, Kak? Antara Elim dan Gunung Sinai. Nah, ayat yang pertama, yang B nih. Hari ke-15 bulan yang kedua. Jadi pada hari yang ke-15, bulan yang kedua. Jadi kalau dilihat itu sudah hampir 2 bulan lebih mereka melakukan perjalanan ketika masa keluar dari tanah Mesir. Iya. Nah,
di sini ada saja bangsa Israel itu kembali Kak bersungut-sungut. Dia mengeluh, mereka nggak terima gitu Kak. Mereka nggak terima. Kalau apa? Nih ayat yang ketiga, kata-katanya seperti ini. Kalau kami mati, tadinya itu di tanah Mesir saja oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Itu tanda seru belakang ini. Ya, tanda seru. Tandanya mereka marah, mereka kesal, mereka nggak terima kalau dibawa di luar dari tanah Mesir, mereka ternyata malah sengsara. Mereka nggak tahu ya kayak yang sebelumnya apa? Air yang pahit menjadi manis. Air yang pahit menjadi manis. Kurang apa? Kita mundur lagi ke belakang. Ketika mereka melakukan perjalanan, air laut terbelah ya Kak? Terbelah menjadi dua. Lalu Tuhan menuntun mereka. Ketika siang diberikan tiang awan, ketika malam diberikan tiang api. Artinya ketika siang hari dia tidak kepanasan, dan ketika malam hari dia tidak kedinginan. Itu penyertaan Tuhan itu. Tuhan menuntun. Tetapi ya memang kalau ada kita nih yang suka mengeluh, ya seperti ini, sama seperti bangsa Israel. Maupun sudah dibaikin sama Tuhan ya Kak, tetap saja mengeluh. Tetap saja mengeluh. Banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang tentunya itu tidak sedikit. Nah, kali ini kita akan menceritakan bagaimana kemuliaan Tuhan itu kembali terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu berkemah di antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka merasakan kembali. Mereka menderita, mengeluh. Lalu apakah Tuhan diam? Tidak. Ada yang tentunya menjadi perantaraan Tuhan, yaitu Musa. Musa menjadi perantaraan Tuhan. Musa dipercaya sedemikian rupa oleh Allah supaya bisa menuntun bangsa Israel. Tetapi ya begitu. Tetapi Musa selalu dikuatkan. Nah, ayat yang keempat. Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, yang kelima. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah, di sini Tuhan sudah berkata dan berfirman melalui Musa. Sebelumnya apa? Ada sungut bangsa Israel. Mending saya di tanah Mesir, saya mati di depan kuali yang berisi makan daging dan roti. Berarti mati dalam keadaan kenyang ya kan? Mati dalam keadaan kenyang. Dan mereka mengharapkannya. Itu yang sangat gimana ya Kak ya? Ya sedih sekali gitu ya. Tapi Tuhan menjawab melalui firman Tuhan ini. Kemuliaan Tuhan ialah pada saat malam Tuhan akan mengirimkan burung puyuh memenuhi perkemahan, dan pada pagi hari Tuhan akan mengirimkan mana dalam bentuk apa? Embun di pagi hari memenuhi permukaan perkemahan seluruh bangsa Israel di sana. Pada siang hari embun itu mencair dan jadi padat. Ketika disentuh oleh bangsa Israel, halus dan agak bersisik. Iya Kak. Nah, kalau kita lihat di rumah itu seperti tepung. Mana Kak? Nah, ketika diolah itu bisa menjadi roti. Nah, mana yang diturunkan dari Tuhan itu berapa banyak sih Kak? Nah, kalau mana yang diturunkan dari Tuhan itu, kalau kita ukur berapa banyak, waduh, gak terhingga Kak. Tapi Tuhan ingin supaya bangsa Israel itu benar-benar dapat bisa mengukur. Makanya seberapa banyak? Itu nggak mungkin dong kalau kamu nih makan habis 2 piring.
terus disamain sama temen yang lain. Kalau temen yang lain makannya habis 1 piring, ya sudah, jangan dipaksakan. Iya, Pak. Itu namanya supaya tidak kelebihan maupun tidak kekurangan. Jadi pas ya, Pak. Jadi pas. Nah, bangsa Israel itu Musa meminta untuk bangsa Israel untuk memungut mana-mana itu, Kak. Mana-mana itu sebanyak 1 gomer. Wih, 1 gomer. Nah, 1 gomer itu kalau diukur, itu di firman Tuhan di sini ada. 1 gomer itu 1/10 eva. Ayatnya yang ke-36. 1 gomer itu ialah 1/10 eva. Wah, 1/10 eva tuh apalagi, Kak? Gitu ya. Jadi kalau 1/10 eva itu sama dengan 3,6 liter. 1 eva 3,6 liter. Jadi kalau kita ukur secara kilogram, bisa sampai 4 kilo lah. 4 kilo ya. Jadi kita makan sehari itu bisa sampai 4 kilo roti. Seberapa kenyang, coba bayangkan. Itulah wujud kemuliaan Tuhan. Iya, Pak. Jadi mereka lakukan itu setiap hari. Sehingga ke masa perhentian, ialah hari Sabat, itu bertambah 2 kali lipat, Kak. Jadi naik 2 gomer. 2 gomer. Kalau 2 gomer dikali 2 saja, kenyang itu. Karena apa? Ada masa perhentian di hari Sabat. Itu mereka rutin lakukan setiap hari. Agar apa? Mereka tidak mencobai Tuhan. Mereka selalu bersungut-sungut. Mereka sudah melalui banyak hal. Dan sekarang mereka, bangsa Israel, melihat kemuliaan Tuhan. Dan mereka makan mana ini, Kak? Iya. Itu selama 40 tahun. Lama juga ya, Kak. 40 tahun, bayangkan. Itu kalau kita lihat secara manusia, makan roti selama 40 tahun emang bosan ya? Iya, bosan, Kak. Tapi disinilah karya ilahi yang Tuhan berikan. Karena di tengah-tengah situasi itu mereka tidak ada makanan. Dan Tuhan ingin melihat, kita harus bersyukur. Ketika ada makanan harus kita nikmati. Begitu, Kak. Iya. Nah, setelah itu, Kak, di sana mereka melanjutkan perjalanan lagi karena mereka pindah ke sini, pindah ke sana, berpindah-pindah terus. Pindah-pindah. Nah, hidup bangsa Israel itu mereka berkemah selesai mereka pindah. Jadi dari persinggahan sini ke sini dan ke sini. Iya, Pak. Berikut seterusnya sampai pada akhirnya mereka tiba di satu tempat yang namanya Rafidim. Tiba di satu tempat yang namanya Rafidim dan disitulah kembali terjadi, Kak. Aduh, lagi-lagi, Kak, mereka bersungut-sungut. Pasal 17. Nih, di pasal 17 ini, Kak, mereka kembali bersungut-sungut karena apa? Di sana itu tidak ada air untuk diminum. Mereka kehausan ya, Kak. Kehausan. Memang kalau kita merasa haus itu nggak enak ya, Kak. Iya, Seret, kering gitu ya. Tapi kalau kita sudah melihat Tuhan menyertai kita yang sudah lalu itu, ada mana, ada burung puyuh, terus air yang pahit jadi manis. Iya. Itu seharusnya kita sudah tahu Tuhan itu menyertai kita. Harus percaya ya, Kak. Harus percaya, tetapi satu nih, aduh, emang sedih, Kak. Iya. Mereka kembali bersungut-sungut, bahkan ngajak bertengkar Musa. Nah, kita lihat di ayatnya nih. Pasal 17. Ayat yang kedua dan yang ketiga. Jadi, nanti kamu baca yang ketiga, Kak. Siap, Kak. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Nah, mereka sudah bawa banyak. Dari sebelumnya cuma saya, sekarang udah dibawa keluarga. Ternak juga dibawa-bawa. Jadi iya, apa namanya? Ya begitulah bangsa Israel ya. Sebelumnya saya lebih baik mati di tanah Mesir, di depan kuali yang penuh daging dan roti. Tuhan beri apa?
Tuhan beri mana dan burung puyuh. Itu terjadi kan? Iya, terjadi. Ketika mereka kembali dari persinggahan ke persinggahan, haus. Mereka kembali bersungut-sungut. Bahkan, aduh, gimana ternak saya? Gimana sapi saya? Gimana anak-anak saya? Gimana anak saya? Ini rasa syukur yang tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, di sini ya kita patut mensyukuri karena apa? Kita memiliki Tuhan itu yang sabar banget, ya. Iya. Sabar banget sama bangsa Israel, gitu ya. Nah, lalu ada yang kakak bacakan ayat keempat. Musa berseru kepada Tuhan, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Jadi Musa itu udah pasrah deh. Udah hampir nyerah ya. Udah hampir nyerah. Mau gimana lagi? Sampai ngajak berantem. Iya. Nah, ayat yang berikutnya Kak, dibaca Kak. Yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Nah, ini firman Tuhan. Tuhan meminta agar Musa itu membawa tongkat. Tongkat itu yang dulu buat belah sungai Nil. Bukan deh. Laut Tebrau yang terbelah menjadi dua. Disuruh bawa itu. Lalu dia diminta untuk berjalan di depan bangsa Israel dan membawa serta pula tua-tua Israel. Tua-tua Israel itu apa sih Kak? Tua-tua Israel itu kayak opa, oma yang udah sepuh ya, yang udah jadi opa, yang jadi oma yang kita tuakan, yang kita hormati. Ya itu. Nah, si Musa mengajak mereka sehingga Tuhan memerintahkan untuk pergi ke gunung batu di Horeb. Ketika menemukan itu, pukullah itu. Lalu apa yang terjadi? Ketika Musa memukul batu itu, keluar mata air, Kak. Keluar air yang mereka harapkan. Mereka merasa haus. Mereka bahkan mengajak bertengkar. Mereka sudah bersungut-sungut. Mereka minta air, Tuhan sediakan air. Melalui suatu hal yang mustahil. Kurang baik apa coba Tuhan ya, Pak? Betul. Tuhan sudah sangat baik untuk kita semua. Bahkan hal yang kita tidak tahu, batu saja bisa keluar air. Coba bayangkan. Mustahil ya, Kak? Mustahil, tapi Tuhan bisa lakukan. Itulah yang Tuhan kerjakan kepada kita. Jadi adik-adik yang di rumah, jadi orang yang sabar. Ya, jangan seperti bangsa Israel dikit-dikit aus, lapar, sabar. Apalagi sekarang lagi pandemi ya. Iya, Pak. Kalau pandemi, kalau memang makannya cuma roti atau telur ceplok, ya nikmati. Suatu saat Tuhan akan berikan yang terbaik. Karena itu kita hidup dalam penyertaan Tuhan adik-adik. Jadi, ayo kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini di dua momen ya, di dua peristiwa. Di mana Tuhan melalui kemuliaannya memberikan mana dan burung puyuh, suatu hal yang di luar kita ketahui, tiba-tiba ada seperti hujan. Lalu yang berikutnya, gunung batu dipukul dan keluar air. Suatu hal yang sangat luar biasa adik-adik. Jadi ingat, pesannya ialah kita harus sabar, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, peristiwa ini juga dikenal begini Kak. Peristiwa ketika gunung batu dipukul, ini ada satu peristiwa yang dikenal, yaitu di ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7 ini, dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Kenapa dinamakan itu? Karena bangsa Israel mencobai Tuhan. Ayat yang terakhir. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Wah. Makanya tempat itu dijadikan satu peristiwa dan diberikan nama Massa dan Meriba. Karena bangsa Israel mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan apa sih Kak? Kamu kayak udah dikasih makan ini, kamu minta lagi, kamu minta lagi. Ya, seperti itulah yang bangsa Israel lakukan. Ketika mereka melewati
momen, masa, atau peristiwa ketika ada satu hal yang mereka rasakan tidak enak, mereka ngeluh, minta terus. Padahal kan kita sudah tahu Tuhan pasti akan memberi. Gitulah, Tepat Kak. pada waktunya ya Kak. Pasti tepat pada waktunya. Jadi ya dari cerita ini adik-adik, yuk kita belajar supaya kita bisa memahami apa yang menjadi maksud dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Gitu Kak. Iya, Kira-kira Kak. gimana Kak? Wah, sekarang jadi bisa terus bersyukur ya Kak. Iya. Apapun keadaannya, tetap percaya bahwa Tuhan ada untuk kita. Betul. Tuhan selalu ada untuk kita. Jadi kamu di rumah ketika mama masakin kamu apa ya makan. Jangan ketika dimasakin ini kamu mintanya itu. Jangan, nggak bagus tuh. Itu bukan anak Tuhan. Kalau memang adanya telur ya makanlah telur itu. Gitu Kak. Iya. Ya. Betul. Oke. Baik, semoga ini bisa jadi perenungan kita bersama ya adik-adik ya. Karena ya kita pasti akan selalu mendengarkan firman Tuhan setiap minggunya. Baik, yuk kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata. Kakak akan pimpin dalam doa. Yuk, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan izinkan kami dapat mendengar itu dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, agar kami dapat memahami apa yang menjadi penyertaan-Mu ya Tuhan, agar kami selalu bersyukur untuk setiap kehidupan kami, untuk mama, papa, oma, opa yang ada di tengah-tengah kami, yang menyayangi kami, mengasihi dan melindungi kami. Biarlah apa yang mereka berikan atas kami ya Tuhan, kami dapat melihat melalui cerita ini bahwa Engkaulah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga untuk semua orang tua adik-adik kekasih kami. Biarlah mereka juga senantiasa dapat menikmati atau menjalani aktivitas pekerjaan mereka masing-masing ya Bapa. Kami yakin berkat-Mu itu tercurah atas mereka. Apapun kondisi yang mereka jalani, biarlah nikmat Tuhan yang selalu menghibur di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu kekasih di tengah situasi kondisi yang saat ini, kami yakin pertolongan dan perlindungan-Mu itu ada atas mereka. Dalam kondisi sekolah yang masih jarak jauh, biarlah Tuhan memberikan fokus pada mereka ya Bapa, agar dapat tetap terus mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Tambahkan kepintaran atas mereka, supaya mereka dapat menjadi anak-anak yang berprestasi, yang membanggakan orang tua, terutama kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya Kak, untuk minggu depan ada ayat hafalan gak nih Kak? Oh, pasti ada. Dari mana tuh Kak? Di Keluaran 17 ayat 7. Dicatat ya adik-adik. Dicatat. Dibuka Alkitabnya. Keluaran 17 itu paling depan setelah kejadian. Iya. Lalu buka pasal 17 ayatnya yang ke-7. Ya kok panjang Kak? Nggak apa-apa, namanya juga kita belajar. Iya. Betul, kita belajar. Nanti kamu yang di rumah, ya dibaca terus nanti lama-lama akan paham. Seperti itu. Bisa dikirimkannya ke nomor WhatsApp Kak Siska atau Kak Neta. Paling lambat hari Sabtu jam 3 sore. Ya, hari Sabtu jam 3 sore itu paling lambat ya adik-adik ya. Jangan lupa. Oh iya, sekarang kita mau menyaksikan kesaksian hayat hafalan dulu nih Kak, yang minggu kemarin. Yang hayat hafalan minggu lalu ya. Iya. Oke, yuk kita langsung tengok saja. Kita lihat. Selalu menyaksikan. Ibrani 11 ayat 29, demikian bunyinya. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ibrani 11 ayat
29. Demikian bunyinya. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah. Terima kasih. Dadah. Dalam hafalan pada minggu hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-29. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencoba juga. Terima kasih, dadah. Shalom. Shalom. Ibrani 11 ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam karena mereka mencobanya juga. Terima kasih. Dadah. Hafalan Minggu tanggal 13 bulan Juni 2021 terambil dari Ibrani 11 ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat hafalan Minggu tanggal 13 Juni 2021 terambil dari Ibrani 11 ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, gimana tuh Kak? Bagus-bagus nggak Kak? Ya, mereka semangat, mereka pintar. Ya, atas dasar mereka mau membaca, mereka mau dibimbing sama mama papa di rumah. Itu kita yakin ya Kak, Iya. mereka pasti akan bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar. Kakak yakin. Bagus, 2 jempol buat kalian. Iya. Baik, kita langsung udah sampai ujung acara nih Kak. Iya, waduh sedih banget ya Kak. Sedih banget ya. Gak apa-apa lah. Nanti kita akan ketemu lagi di beberapa acara berikutnya ya. Tuh, sekarang kita mau nyanyikan lagu Aku Diberkati. Ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang menjadi malam, aku diberkati. Oke adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita nyanyikan lagu Lipatlah Tangan, Tutup Mata sambil dalam keadaan berdoa. Ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak yang memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami tadi telah
telah mendengarkan akan firman-Mu, telah memuji Engkau Tuhan, dan kiranya agar firman-Mu dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga kami dalam kami belajar, dalam kami bermain, kiranya Engkau yang selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan Yesus, selalu berdoa, baca firman Tuhan. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan kakak, pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Ya adik-adik, jangan lupa 3M. 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan Menjaga jarak. Oke, Tuhan Yesus berkati, tetap semangat, sampai ketemu minggu depan. Dadah.